Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku seluruhnya di mana saja berada. Saat ini kita lagi sedang di hutan ini, tepatnya di jalan kaplingan saya masuk. Ini lama tidak melihat ke dalam, semakin rimbun sekali, semakin tidak bisa lewat. Tadinya rencana mau naik ke atas ke kebun, melihat harta karun di atas, namun tidak bisa tembus, terpaksa kita menebas dulu di sini. Dan ini ada satu pohon gaharu saya yang merupakan investasi aset ini. Satu gaharu yang saya tanam tadinya 20 pohon, yang baru saya ketemu yang begitu besar, sudah mencapai kurang lebih 4 meter ini. Ini batangnya sudah lumayan besar, satu pohon. Ini gaharu saudaraku. Nih masih ke dalam hutan ini, belum lihat masih bisa sudah pada mati atau masih ada. Ini saya tanam di pinggir jalan kaplingan saya. Ini kita mau terus masuk ke dalam. Tadi ini kita baru nebas karena sempat tidak bisa tembus ke atas ke lokasi yang seharusnya yang mau dituju. Terpaksa singgah di sini. Ini agak bersih, beberapa hari yang lalu sudah ditebas. Ini lokasi saya dari rumah yang sampai sini ada sekitar 100 meter lebih. Memang cukup luas asal tanah saya ini. Ada kurang lebih 3 hektar, namun sebagian besar sudah saya kapling. Ini tadi rencana mau naik ke atas, tidak bisa tembus. Ini baru saya tebas. Masih ada 1 hektar di atas. Ya, satu investasi besar. Insya Allah bisa mencukupi kehidupan keluarga, paling tidak kuliah anak-anak. Karena selalu saya berbicara bagaimana berinvestasi, bagaimana membangun aset. Karena sesungguhnya beli tanah ini atau punya tanah, aktiva dia, walaupun kita tidak kelola, tapi nilainya semakin dari tahun ke tahun semakin naik. Ini teman, baru habis saya tebas, mungkin tidak terlalu nampak kelihatan. Cukup jauh tadi ini saya nebas. Begitu beratnya menjaga harta, mengelola harta yang ada. Sudah ini sesungguhnya ini sudah harta yang seharusnya dipelihara. Maklum, masih ditangani dengan sendirinya. Semua usaha yang ada hari ini semuanya ditangani dengan sendiri, mulai dari menyiram tanaman sampai menanam tanaman. Ini sempat terabaikan ini. Namun di sini cukup banyak juga nampak untuk bisa bonsai. Barangkali ini yang dimaksud orang, sejenis apa namanya ini, waru. Ini akarnya cukup bagus. Dia seperti beringin mengeluarkan akar dari batang gantung. Ini cukup bagus. Cuma saya lihat batang kayunya lemah, tapi saya melihat yang sering di postingan-postingan orang adalah seperti gaharu. Nah, ini dalam hutan banyak nyamuk sekali. Ya, ini kita sedang mau menuju ke lokasi di atas, tapi belum bisa tembus ini. Masih ada lokasi di atas 1 hektar. Ya, kita mau liatin, kebetulan banyak tanaman ditanam kemarin di atas karena rencana tidak akan dijual lagi, mau dibuat kebun. Tapi ternyata sudah begini, saudaraku. Nih, ya Allah, sudah tidak ada jalan lagi untuk tembus ke atas. Yang biasanya kita lalui untuk ngambil buah cempedak, kebetulan di atas juga penuh buah cempedak, tapi nggak bisa tembus ini. Ya, mungkin besok lagi kita akan lanjutkan
naik ke atas, ditebas dulu supaya bisa melihat harta karunnya di atas, apakah dia masih tetap ada atau dia berkembang dengan sendirinya. Karena banyak tanaman yang ditanam di atas tanpa pemeliharaan, termasuk lengkuas, jahe cukup ada, dan kemudian banyak harta karun juga yang biasa sudah saya ambil, seperti kayak kalatea yang loreng-loreng seperti zebra juga cukup banyak kita rencana mau melihara. Karena barangkali tanaman seperti itu suatu saat akan memiliki nilai. Karena bahkan pemasarannya saya melihat bisa tembus sampai ke luar negeri. Cuma kita belum punya channel bagaimana cara untuk bisa menembuskan ke luar negeri. Dan di hutan ini cukup banyak aset sesungguhnya. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Ini tertahan untuk sementara saya di sini, saudaraku. Saya tidak lanjutkan naik ke atas, mana lagi nyamuk banyak. Tidak membawa obat nyamuk. Padahal sungguhnya tidak terlalu jauh dari rumah ini, saudaraku. Ini rumah saya. Untuk sampai di sini masih tinggal ya mungkin kurang lebih 160 meter dari rumah. Tapi walaupun dekat seperti itu, sangat sulit untuk melihat karena kesibukan yang lain. Ya, mengurus tanaman pembibitan dari tanaman bunga sampai tanaman buah. Jadi sulit untuk sampai ke sini. Akhirnya jarang melihat, jalanan sudah tertutup. Padahal sudah biasanya sering diupahkan di sini. Bahkan bisa jutaan juga kita biayakan, kasih biaya untuk orang mengerjakan. Namun karena tidak ada pemeliharaan, ya seperti inilah jadinya. Jadi apa yang pernah dikeluarkan untuk biaya, ya seperti sia-sia jadinya. Ya mungkin suatu pelajaran, mudah-mudahan untuk ke depan. Semakin kita menjaga harta yang kita sudah punya, kita pelihara, supaya tidak menjadi seperti harta yang tak ada nilainya. Tanah ini sesungguhnya memiliki nilai yang selalu aktifah, selalu berkelipatan. Seperti pada awalnya tanah ini saya beli tidak cukup mahal. Mungkin seluruhnya kalau saya total, mungkin dari awal saya beli cuma sekitar 7.500.000 2 hektar di tahun 1996. Kemudian tahun 2003 akhir saya beli lagi di atas gunung yang saat ini yang saya mau urus, kurang lebih 1 hektar. Jadi totalnya kurang lebih 3 hektar. Namun yang 2 hektar ini sudah hampir habis, hanya tersisa yang terpakai sendiri di luar sana. Mungkin tinggal ada 1000 perkan saja. Sebagian besar sudah dijual. Kemudian yang 1 hektar di atas gunung yang saya beli 2003 ini masih ada kurang lebih 1 hektar. Itu saya beli kurang lebih 10 juta. Asal tanah itu 2 hektar lebih. Saya beli berdua dengan saudara sendiri. Pada saat itu saya punya ide bagaimana kita memiliki rencana, memiliki aset dengan cara investasi kecil, investasi modal kecil dengan cara patungan. Waktu itu saya mengajak orang lain untuk berinvestasi bersama-sama. Namun kebetulan pada saat itu pas di atas tanah saya sendiri ada orang menjual tanah 20 juta. Akhirnya saya tidak mencari banyak orang. Cukup saya berdua dengan saudara ipar sendiri. Kami beli berdua dengan harga 20 juta. Alhamdulillah dia sendiri sudah dapat ratusan juta dari nilai penjualannya, bahkan masih ada banyak lagi. Kemudian saya sendiri di sana juga sudah mungkin ada ratusan juta dari itu, dan masih banyak juga lagi. Ya itulah investasi tanah. Jadi ingin saya katakan di sini, kalau mau berinvestasi yang tak ada ruginya adalah investasi di tanah. Sekalipun Anda tidak urus, nilainya akan tetap naik terus-menerus. Itulah investasi. Jangan investasi dengan investasi bodong. Yang sesungguhnya Anda tidak tahu bagaimana cara bergulirnya dananya Anda. Anda diberikan iming-iming dengan keuntungan besar dengan investasi. Namun 1 bulan 2 bulan Anda mungkin masih diberikan keuntungan. Tapi sisa investasinya goodbye. Itulah
ini saya coba menyarankan pada saudara-saudara untuk investasi di tanah. Walaupun dengan investasi cara kredit ataupun investasi dengan cara modal besar langsung. Tapi kalau nggak punya modal besar, mau beli yang lebih luas, ajalah teman, ajalah patungan beberapa orang untuk membeli bersama, kemudian dibagi rata sesuai dengan besaran investasinya. Itu mungkin saran saya untuk teman yang mau berinvestasi yang aman, yang tak ada ruginya, investasilah di tanah. Ajak teman, Anda bisa beli tanah berhektar-hektar, puluhan hektar, dengan patungan mungkin cuma berapa saja investasinya, tapi Anda mempunyai investasi di masa akan datang yang lebih besar. Dan nilainya akan berkelipatan dari tahun ke tahun. Bahkan bisa mengalami peningkatan harganya mencapai ribuan %. Oke saudaraku, inilah sekedar masukan dari saya. Sekedar motivasi dari saya, sharing saya, bagaimana kita mengembangkan aset kita yang kita punya dengan cara investasi di tanah. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, tadi sudah saya tutup, tapi namun saya tambah sedikit untuk memperlihatkan bahwa benar-benar saya ada di sini, ada berkegiatan di sini, menebas. Tapi tidak ada, maklum. Ini aja saya pakai tripod, stick kayu, satu batang kayu dicancapkan untuk diikatkan HP di situ. Jadi saya tadi lupa kalau saya video di balik layar saja. Saya buat video, saya menampakkan diri. Inilah saudara saya, diri saya lagi sedang menebas. Saya sambung sedikit videonya, walaupun tidak terlalu penting. Oke, ini kita Oke saudaraku, hanya sampai di sini aja dulu sementara video saya hari ini berkegiatan menebas. Yang tadi rencananya tidak menebas, hanya ingin melihat tanah di atas, namun ternyata saya tidak bisa tembus sampai ke atas karena ternyata jalannya sudah tertutup oleh belukar yang begitu tebal sampai akhirnya saya tidak bisa naik ke atas. Jadi terpaksa kita yang tujuan semula hanya ingin melihat harta karunnya di atas, tapi karena jalan tidak memungkinkan, terpaksa kita buka jalan dulu. Oke saudaraku, ini video singkat sambungan dari video sebelumnya tadi. Saya akhiri kembali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.